Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan selawat kepada beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 152. Di situ Allah berfirman, yang firman ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi firman itu? Fazkuruli azkurkum wasyukurli wala takfurun. Jadi di situ ada kalimat yang berbunyi, ingat oleh kamu akan daku, ingat oleh kamu akan daku, maka aku pun akan mengingat kamu. Nah, kalimat ini kalau kita renungkan secara seksama, secara mendalam, maka nyatalah kalimat ini seakan-akan tidak logis, seakan-akan tidak masuk akal. Kenapa sedemikian? Karena Allah Zat yang Maha Tahu memerintahkan kita untuk mengingat Dia. Padahal kita tahu kalau Allah itu adalah sebuah nama daripada Zat penguasa langit dan bumi. Kalau sudah nama, tentu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, dan tidak pula ada katanya. Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Lalu apanya yang mau kita ingat? Ini kalau kita berpikir secara logika. Tetapi kalau kita berpikir secara wahyu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan.
sebelum kami menurunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sebelum itu kami telah turunkan kepada manusia itu Furqan. Apa itu Furqan? Furqan adalah sesuatu yang dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, yang salah dengan yang benar, yang patut dengan yang tidak patut. Itu Furqan. Mana dianya Furqan? Ternyata Furqan itu, saudara, dialah akal yang ianya ada pada kita. Nah, akal inilah alat yang Allah berikan kepada kita untuk mendeteksi, untuk mempelajari dan mendalami semua firman-firman Allah. Seketika kita dipinta oleh Allah untuk mengingat Dia, jelas tidak bisa. Oleh karena kita tidak sampai pemikirannya, oleh karena 1500 tahun Rasulullah meninggalkan kita, kita artikan mengingat itu sama dengan menyebut. Perhatikanlah di masyarakat kita. Kalau kita sudah berbicara tentang zikir, pasti kita katakan zikir adalah menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasti itu kita katakan zikir. Padahal zikir itu artinya mengingat, bukan menyebut. Lalu kenapa kita lazim betul mengatakan kita katakan mengingat? Ya karena kita tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Allah. Kita tidak merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kita ikut saja kata orang ke kata orang. Jadinya begitu. Padahal Allah memberikan solusi. Apa itu solusi? Yaitu akal kita tadi. Seketika Allah mengatakan, fazkurni azkurkum. Kamu ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Balik bertanya kita. Kenapa kita berani bertanya lagi kepada Allah? Karena kita diberi akal. Ya Allah, siap kami akan mengingat Engkau. Tapi bagaimana caranya kami bisa mengingat Engkau itu bagaimana? Tunjukkan ya Allah. Nah, berdasarkan pertanyaan kita kepada Allah seperti itu, maka Allah giring kita kepada ayat yang bunyinya, fazkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa la takunu awwal kafirun bih. Yang kamu ingat itu bukan aku. Kalau aku jelas tidak bisa kamu mengingatnya. Lalu apa yang kami ingat ya Allah? Yang kamu ingat itulah nikmatku. Nikmat itu adalah rasa yang ada pada diri kita. Itu yang diingat, itu yang diperhatikan. Ada 3 kejadian pada rasa diri kita. Pertama, kekecewaan. Seketika kita selama ini dapat bantuan pemerintah, katakanlah begitu, dapat beras, telur 1 karpet, minyak, gula, uang. Tiba-tiba tahun berikutnya tidak kita terima lagi, kita kecewa. Mulailah kita menyalahkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tim. Akhirnya kita membenci Pak RT, membenci Pak RW, membenci Pak Lurah, membenci tim. Kenapa? Karena kita tidak sandarkan kepada Allah. Kita tidak arahkan kepada Allah. Kalau kita arahkan kepada Allah, ada jawabannya. Apa itu jawabannya? Oh, ternyata saat ini Allah tidak mengizinkan lagi kita dapat rezeki dari bantuan pemerintah. Artinya Allah sudah mempersiapkan bantuan yang lain selain pemerintah. Begitu cara kita berpikir. Lah kalau sudah seperti ini kan tenang hati kita, tenang jiwa kita, tidak akan menyalahkan siapapun kita. Akibat kita tidak kembalikan persoalan itu kepada Allah, makanya kita sering marah dengan orang-orang yang bekerja di bidang bantuan-bantuan itu. Kemudian rasa yang kedua adalah rasa ketakutan. Contoh COVID, bukan main kita takutnya. Sampai-sampai peraturan agama pun
Bukan kita langgar, tapi mulai kita elakkan. Sholat tidak lagi berjamaah di masjid. Berjamaah juga jaraknya 1 meter 1 meter. Mana ada sholat berjarak-jarak seperti itu? Kalau berjamaah tidak ada. Alasannya apa? Nanti kena COVID. Bahayanya luar biasa, mematikan. Apakah itu benar? Ada benarnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita tahu COVID itu virus yang Allah sendiri menciptakan melalui para ahli. Terserah bangsa mana mereka, terserah apa tujuan mereka, apakah masalah politik, apakah masalah ekonomi, terserah mereka. Tetapi jelas yang bakal digigit oleh COVID itu orang sudah ada, sudah tercatat, tidak sembarangan itu. Makanya kita digiring oleh Allah dan Rasul kepada cerita Nabi Yunus. Seketika Nabi Yunus naik kapal, tiba-tiba badai menggoncang, angin topan, beliung, sehingga semua kapal-kapal yang di atas laut putus asa, seakan-akan mereka akan ditenggelamkan oleh Allah pada hari itu. Padahal badai topan cuma mencari satu nama saja, yaitu Yunus alaihissalam. Buktinya apa? Setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut dan dia dimakan oleh ikan Nun, maka angin pun reda, ombak pun tenang, tidak ada lagi persoalan, lancar semuanya. Jadi tidak semuanya yang bakal ditelan ombak, ada satu nama yaitu Yunus. Begitu juga COVID tadi. Nah, kalau begitu cara kita berpikir, tentu tidak ada masalah dalam hidup kita ini. Tidak ada rasa ketakutan. Ketiga, rasa kita itu adalah kecemasan. Sebagai seorang yang terhormat, katakanlah saya ustadz misalnya, terhormat, dihargai oleh masyarakat di mana-mana. Tahu-tahu pacaran dengan istri orang. Karena hawa nafsu tadi, pacaran dengan istri orang. Hamil pula. Melahirkan anak pula. Dibunuh anak itu, dikubur. Tanpa setahu manusia lain. Kecuali kita dan lawan cinta kita tadi. Ternyata apa? Tercium oleh masyarakat, tercium oleh polisi, timbul kecemasan kita, ketakutan kita, kegaulan kita. Semestinya tidak perlu begitu, sportif sajalah. Kalau memang kita sudah berdosa, kita bermaksiat, akuilah di hadapan Allah. Karena tidak enak sakit karena takut itu. Tidak enak sakit karena kekecewaan itu, kecemasan itu. Akui di hadapan Allah, benar ya Allah, aku bermaksiat. Benar ya Allah, aku yang membunuh. Artinya, kalau ada polisi datang menangkap kita, ya sudah ikut saja. Akui saja. Tidak usah ditutup-tutupi lagi, tidak usah dibohong-bohongi lagi. Katakan iya dan iya. Selesai urusan itu. Kemudian jangan diulang lagi. Nah, begitu cara kita mengingat Allah. Yang diingat itu rasa diri kita. Seketika dia kecewa, seketika dia takut, seketika dia cemas, kembalikan kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang seketika dia mengingat Tuhannya. Itu maksud makna itu. Tapi kalau kita larikan pada menyebut kita sudah bersalah, kita sudah kecewa, kita sudah ketakutan, kita hantam membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar beribu-ribu kali. Boleh kita uji. Tidak akan menghilangkan kecemasan itu. Tidak akan menghilangkan kegalauan itu. Bahkan semakin rumit pemikiran kita. Kenapa? Tidak begitu maknanya. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, ingatlah Allah dengan cara mengingat nikmatnya atau rasa yang ada pada diri kita. Perhatikan rasa itu. Kecewakah dia? Takutkah dia? Cemaskah dia? Giring kepada Allah. Sambil kita menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahi alaihi. Ini baru kelop. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syaril mu'minina mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan yang saya sampaikan tadi. Seketika Allah berkata, fazkurni azkurkum, ingat oleh kamu akan daku, maka aku ingat pula kamu. Yang kita ingat itu bukan Allahnya. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa ingat Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Tidak bisa kita mengingatnya. Ternyata Allah juga yang mengiring. Fazkurni mati lagi an'amtu alaikum. Yang kamu ingat itulah nikmatku, rasa dirimu dia ada pada kamu. Baca dia, cemaskah dia, kecewakah dia, takutkah dia, larikan kepada Allah. Sambil kita menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kemudian jangan diulangi kesalahan itu. Mudah-mudahan kita akan tenang. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita, mengampunkan kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar dan lurus. Dan insya Allah semua kita akan selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balai akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas salatana was siyamana wa taqasu'anna wa tatabu'ana wa zikrina wa qira'atul qur'anuna wa qul amaluna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.